Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Tentu kamu tahu bahwa bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau, dan bulan Oktober hingga April berlangsung musim penghujan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang, bulan Mei di Indonesia masih turun hujan, dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Adapun yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi. Dan pernahkah kalian mendengar berita turun salju di Arab? Berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok? Mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Ternyata, peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam dan keseimbangannya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh serta berusaha untuk melestarikan alam sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kemungkinan terbesar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Keadaan radiasi infrared terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana. Yang kedua, efek umpan balik. Contohnya kasus pada proses penguapan air dan hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es. Kemudian, kemampuan lautan untuk menyerap karbon akan berkurang bila menghangat. Yang ketiga, penggundulan hutan. Penggundulan hutan yang mengurangi penyerapan karbon oleh pohon menyebabkan emisi karbon bertambah 20% dan mengubah iklim mikro menjadi makro. Dampak dari pemanasan global yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Daerah kutub dan subtropis akan mengalami pencairan karena bumi memanas. Yang kedua, daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Kelembapan yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Yang ketiga, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya, beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari biasanya. Hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan atau mengurangi pemanasan global, yang pertama, menanam banyak pohon. Yang kedua, bepergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan, contohnya menggunakan sepeda. Yang ketiga, gunakan alat elektronik yang hemat energi. Yang keempat, kurangi penggunaan AC dan lemari pendingin. Yang kelima, daur ulang sampah organik. Yang keenam, memisahkan sampah kertas, plastik, dan kaleng agar dapat didaur ulang. Skema dari proses pemanasan global. Yang pertama, cahaya tampak matahari sebagian dikembalikan ke angkasa, sebagian diserap oleh bumi yang akan dipantulkan kembali sebagai radiasi atau inframerah. Yang kedua, radiasi matahari melalui atmosfer. Yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Yang keempat, radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi. Yang kelima, radiasi infrared yang dipancarkan kembali oleh bumi diserap oleh karbon dioksida di atmosfer, yang kemudian sebagian dipancarkan ke angkasa, dan sebagian lainnya kembali ke atmosfer bumi. Maka terjadilah pemanasan global atau global warming. Pencegahan pemanasan global yang pertama melakukan reboisasi. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida dari udara, serta dimanfaatkan hasilnya terutama kayu. Yang kedua, mengurangi pemakaian kendaraan. Kendaraan bermotor memang membuat kita hidup lebih mudah dan praktis, namun dari segi kesehatan dan ketahanan alam, hal ini kurang baik jika dijadikan kebiasaan sehari-hari. Hal buruk yang diberikan oleh kendaraan bermotor adalah polusi yang dikeluarkannya. Nah, demikian materi tentang global warming. Untuk materi berikutnya bisa dibahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.